Bagaimana mungkin partai yang mengklaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pemimpinnya tidak ganti-ganti sekian lama itu, puluhan tahun. Bahkan punya kewenangan dan kekuasaan jauh lebih besar ketika ingin menentukan capres saja memang harus kembali ke pimpinan. Dan sudah karakternya sudah sangat sentralistik, yang cenderung pasti karakternya otoriter kalau udah sentralistik. Semua kekuasaan, kewenangan ada di satu tangan jadinya. Untuk mencalonkan presiden nunggu keputusannya, untuk mengganti anggota DPR tunggu keputusannya. Makanya saya juga bisa memaklumi kalau apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul, salah satu anggota DPR yang ketika di media sangat viral mengatakan kita kalau ditelepon ya berhenti gitu, kira-kira begitulah, siap katanya. Jadi, nah ini saya ingin mencontohkan. Memang misalnya Pak Jokowi bukan pemimpin partai misalnya, tapi dia sudah melakukan praktek dinasti politiknya sudah jalan. Bagaimana mungkin dalam waktu beberapa tahun saja dia sudah bisa mendudukkan anaknya ikut berkuasa di Solo sebagai kepala daerah, juga menantunya di Jogja sebagai wali kota, kepala daerah juga. Dan kalau kita lihat ini sudah menandakan praktek politik dinasti sudah berjalan dan sudah mulai tumbuh, tinggal nunggu membesarkannya saja. Saya dengar-dengar ada informasi lagi, anaknya lagi akan menjadi maju di wali kota Depok. Ini juga makin memperkuat lagi politik dinastinya. Jadi ini ironi demokrasi. Jadi di era reformasi yang ingin mengatakan teriak-teriak bahwa demokrasi harus didorong ke depan, tetapi kalau kita lihat prakteknya orang itu tidak ingin berdemokrasi. Sama dengan ketika orang tidak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bilkhusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam suasana Idul Adha 1444 Hijriah, kita masih mencoba memperhatikan satu soalan yang saya kira ini berkaitan dengan hukum tata negara dalam konteks pembahasan constitutional law, hukum ketatanegaraan begitu, terkait dengan apa yang dirilis di dalam laman tempo.co pada hari Rabu 28 Juni 2023 dengan judul berita MK tolak pembatasan masa jabatan Ketua Umum Parpol karena pemohonnya tidak serius. Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atau disingkat Undang-Undang Parpol untuk membatasi masa kepemimpinan Ketua Umum partai politik. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan seperti dilansir dari situs resmi MK Selasa 27 Juni 2023. Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi menilai ditolaknya perkara dengan nomor 53 garing PUU garis Romawi 21 garing 2023 tersebut karena pemohon tidak serius dalam melayangkan permohonan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Disebut di berita itu terkait dengan persoalan materi, yakni sebagaimana di dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang Parpol yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengurus partai politik memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik yang lain. Jadi judicial review ini berkaitan dengan aspek material, bukan aspek formil. Kita akan mencoba mendiskusikan tema krusial kita bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Dr. Andes Wahyudi Almaroki MSI, Direktur Pamong Institute yang sudah hadir bersama kita.
Yang kedua adalah Cak Kandidat Dr. Agus Kriswantono yang biasa juga membersamai kita diskusi silaturahmi dengan para tokoh. Yang ketiga juga nanti kita tunggu kehadiran beliau Dr. Muhammad Uheb As'ad yang sekarang masih menghadiri atau diundang sebagai pembicara dalam sebuah konferensi internasional. Insya Allah nanti akan membersamai kita di akhir diskusi di bagian akhir setelah para pembicara kedua kita memberikan perspektif. Baik, di awal kita akan mencoba mendiskusikan perihal ini bersama Bang Wahyudi Al-Maroki, Direktur Pamong Institute. Kita sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyudi Al-Maroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat. Gimana kabarnya Bang Wahyudi? Alhamdulillah kabar baik, lagi lebaran ini. Motong Iya. kambing enggak ini? Oh iya, potong kabeh, potong lembu. Saya terpaksa harus mengundang Bang Wahyudi terus karena konteks pembahasannya ini konteks pembahasan masalah hukum tata negara, politik tata negara. Saya kira ini berkelindan berkaitan. Bang Wahyudi, kalau kita mencoba memperhatikan ini kan sebetulnya judicial review pada aspek material, terutama yang saya sebut tadi pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang Parpol. Seperti apa sih Anda melihatnya kehidupan positioning Undang-Undang Parpol dengan keberadaan regulasi Undang-Undang Parpol di tengah spekulasi publik atau pandangan publik yang berkaitan dengan keberadaan parpol yang memiliki kuasa yang direpresentasi oleh elit-elit parpolnya, bahkan ada yang menyebut oligarki partai politik yang mengambil peran dominan di dalam pengambilan keputusan politik sebagaimana yang disampaikan oleh misalnya BP Bambang Pacul dalam satu kesempatan ketika mencoba membahas mengenai wacana rancangan undang-undang perampasan aset beberapa waktu yang lalu. Seperti apa sih sebetulnya Anda melihatnya, Bang Wahyudi Al-Maroki, terkait dengan eksistensi partai politik dalam bingkai undang-undang parpol di dalam kehidupan dalam koridor sistem politik demokrasi sekarang ini, Bang Wahyudi Al-Maroki? Baik, sebenarnya saya juga ingin menyapa dulu para narasumber yang lain, ada Dr. Agus dan juga ada Dr. Uhaib. Ya, semoga dilimpahkan kesehatan dan barokah Amin, atas amin, amin. usianya sekarang. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang dalam isu tadi yang diajukan oleh saudara Saiful di Jogja ya, yang mengajukan judicial review, juga ada yang dari Eliadi yang dari Nias ataupun Sumatera Utara. Nias itu salah satu pulau lah terluar. Saya pikir itu memang mencerminkan kehidupan sistem demokrasi yang paradok, di mana didalilkan bahwa ada kegalauan yang luar biasa setelah reformasi, di mana mereka mengklaim sebagai memasuki di era demokrasi, tetapi karakter partai politik sendiri sebagai salah satu elemen demokrasi itu justru menunjukkan karakter yang tidak demokratis, terutama para pimpinannya dan para pengurusnya. Bahkan kalau saya lihat, walaupun partai itu menggunakan nama Partai Demokrasi, tapi tidak ada unsur demokrasinya sama sekali di situ yang ditunjukkan karakternya. Karakter demokrasi itu kan ingin membatasi kekuasaan dari penguasa kepada rakyat. Nah, kalau karakter pemimpinnya tidak dibatasi kekuasaannya, tidak dibatasi kewenangannya, tidak dibatasi waktunya, saya pikir itu memang jauh dari nilai-nilai demokrasi yang diharapkan. Nah, bahkan partai yang mengklaim namanya demokrasi, ada yang namanya partainya Demokrat juga. Jadi kalau kita lihat dua ini yang jadi sampel itu kan, bagaimana mungkin partai yang mengklaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pemimpinnya tidak ganti-ganti sekian lama itu, puluhan tahun, bahkan punya kewenangan dan kekuasaan jauh lebih besar ketika ingin menentukan capresnya memang harus kembali ke pimpinan, dan sudah karakternya sudah sangat sentralistik, yang cenderung pasti karakternya otoriter kalau udah sentralistik. Semua kekuasaan, kewenangan ada di satu tangan jadinya. Untuk mencalonkan presiden, nunggu keputusannya. Untuk mengganti anggota DPR, tunggu keputusannya. Makanya saya juga bisa memaklumi kalau apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul, salah satu anggota DPR, yang ketika
media sangat viral mengatakan kita kalau ditelepon ya berhenti gitu. Kira-kira begitulah. Siap katanya. Jadi tergantung juragan. Nah, ini menunjukkan sangat suara rakyat sudah tidak lagi muncul di situ, tapi suara ketua partai yang muncul. Yang diikuti pasti suara ketua partai. Ini sudah tidak lagi istilah demokrasi sebagai kekuasaan di tangan rakyat, atau bahkan mereka suka mengklaim dengan kedaulatan di tangan rakyat, hilang sama sekali. Jadi kedaulatan di tangan juragan atau ketua partai. Nah, ini memang karakternya begitu. Jadi kalau tidak dibatasi kewenangannya, tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi privilege keistimewaannya atau fasilitas keistimewaannya, maka cenderung menjadi otoriter. Itu udah karakter watak seorang pemimpin biasanya begitu. Apalagi tidak diberikan ruang kontrol yang kuat. Nah, itu makanya saya bilang ini paradok. Nama partainya demokrasi, tetapi karakternya otoritarian, anti demokrasi gitu. Jadi semua tidak demokratis di situ. Tapi kalau ke rakyat jualnya demokrasi. Ini memang kalau menurut saya kasihan sekali kondisi bangsa ini yang melihat situasinya seperti itu. Dengan jargon, dengan label demokrasi, tapi karakternya justru tidak demokratis, tapi otoritarian. Sama juga yang dikritik di situ juga kan dari para pemohon itu kan mencontohkan bagaimana Partai Demokrat sebagai ketuanya dulu oleh Presiden SBY, kemudian diwariskan kepada anaknya, kemudian SBY sendiri menjadi dewan pembinanya. Jadi partai itu tetap milik pengaruhnya tetap pada sosok Pak SBY, dan juga ketuanya dikendalikan secara operasional, secara eksekusinya kepada AHY anak. Nah, ini juga namanya Partai Demokrat, tetapi karakternya dari segi praktek kepemimpinannya, dari segi itu tidak demokrat, tapi cenderung kepada sentralistik atau kembali kepada tidak demokrasi kepada publiknya, tetapi justru kepada sosok tertentu. Apakah itu yang dijadikan dalil untuk mereview undang-undang partai dengan membatasi waktu atau masa jabatan ketua partai? Saya pikir itu menjadi salah satu yang didalilkan. Tetapi kalau menurut saya ini juga efeknya kepada ketika salah seorang ketua partai begitu lama, maka dia bisa membuat praktek dinasti politik sendiri dan akhirnya memperkuat oligarki politiknya. Nah, ini saya ingin mencontohkan. Memang misalnya Pak Jokowi bukan pemimpin partai misalnya, tapi dia sudah melakukan praktek dinasti politiknya sudah jalan. Bagaimana mungkin dalam waktu beberapa tahun saja dia sudah bisa mendudukkan anaknya ikut berkuasa di Solo sebagai kepala daerah, juga menantunya di Jogja sebagai wali kota, kepala daerah juga. Dan kalau kita lihat ini sudah menandakan praktek politik dinasti sudah berjalan dan sudah mulai tumbuh, tinggal nunggu membesarkannya saja. Saya dengar-dengar ada informasi lagi, anaknya lagi akan menjadi maju di wali kota Depok. Ini juga makin memperkuat lagi politik dinastinya. Jadi ini ironi demokrasi. Jadi di era reformasi yang ingin mengatakan teriak-teriak bahwa demokrasi harus didorong ke depan, tetapi kalau kita lihat prakteknya orang itu tidak ingin berdemokrasi. Sama dengan ketika orang tidak bisa menerima beda pendapat, beda pandangan, ketika ada orang mengatakan terkait dengan isu syariat, tentu syariat Islam, tentu khilafah, ketika mereka tidak setuju, langsung mereka mengklaim tidak demokratis dirinya, sehingga langsung mengklaim itu keliru dan itu harus dibenci dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang istilah demokrasi terjadi paradok, dan memang praktek demokrasi itu sendiri adalah ilusi, karena faktanya memang tidak terjadi. Bahkan sekedar level pimpinan partai saja untuk mempraktekkan demokrasi sebagai pilar demokrasinya itu sendiri tidak jalan. Bahkan namanya sudah Partai Demokrasi, tapi praktek demokrasinya tidak muncul gitu. Dalam konteks proses kepemimpinan, proses kaderisasi, proses suksesi di ketua umumnya itu tidak terjadi. Dan ini yang kita khawatirkan justru memperkuat karakter politik dinasti yang justru akan melahirkan oligarki yang makin kuat. Baik nanti oligarki politik yang tumbuh makin kuat, juga tidak bisa dihindari karena dalam sistem demokrasi itu memerlukan
cost atau biaya yang tinggi, maka akan terjadi juga oligarki ekonomi. Sehingga kita akan lihat bahwa sumber-sumber ekonomi maupun sumber-sumber bisnis itu jalur-jalur itu dikuasai oleh oligarki yang juga bersinggungan dengan oligarki politik karena memang terkait dengan faktor perizinan, faktor legalitas dan seterusnya. Nah, di sini kalau saya mengkritik dua partai yang mengklaim namanya menggunakan embel-embel demokrasi, tetapi praktek suksesi di dalam kepemimpinan partai itu sendiri tidak demokrat. Jadi praktek demokrasinya tidak muncul. Dan itu berbahaya sekali untuk regenerasi. Jadi bisa jadi sebenarnya di negeri ini akan banyak kader-kader generasi yang punya kualitas kepemimpinan baik. Itu jadi tidak muncul gitu. Kenapa? Ketika ingin muncul terhalang oleh praktek oligarki dan dinasti politik tadi. Harus misalnya ketua partai yang lama. Jadi calon pemimpin yang baru tidak bisa muncul, tidak bisa berkiprah, tidak punya kesempatan untuk memiliki jam terbang memimpin. Gitu. Jadi ini suatu kerugian bagi bangsa ini ketika banyak partai mengklaim partai demokrasi, tetapi suksesi kepemimpinan tidak terjadi, kaderisasi kepemimpinannya macet, dinamisasi dalam tubuh organisasi partai juga tidak terjadi. Nah, bahkan yang terjadi adalah menjadi kultur sentralistik dengan budaya otoritarian. Nah, ini menurut saya ini karena di tubuh partai seperti itu, akhirnya apa? Kader yang masuk ke tubuh pemerintahan yang dikirim atau ditugaskan, ada istilah petugas partai itu, yang ditugaskan terlibat dalam pemerintahan, jadi karakternya akan sama, sentralistik. Dia tidak berani untuk melakukan inovasi-inovasi pemerintahan maupun inovasi-inovasi kebijakan yang pro kepada rakyat, kecuali menunggu arahan ketua, atau bahasa Bang Pas itu arahan juragan. Gitu. Siap juragan, kan gitu kalau diperintah. Jadi kalau sudah seperti itu, rakyat sangat dirugikan dengan karakter dan kultur seperti ini. Nah, itu saya pikir adanya pihak yang mencoba untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang parpol ini, saya pikir adalah upaya yang ya ikhtiar ya, yang baik untuk melakukan reformasi di tubuh partai politik. Saya pikir di reformasi ini banyak yang direformasi di masa reformasi, baik TNI, Polri maupun instansi lain direformasi, tetapi justru partai politik sebagai pilar demokrasi itu sendiri tidak mereformasi diri mereka, bahkan mempertahankan kultur ya tadi otoritarian maupun kultur yang anti demokrasi. Nah, ini saya pikir juga catatan berat bagi para aktivis demokrasi. Saya pikir ini kalau mau belajar dari praktek anti dinasti, dalam perspektif sejarah Islam itu ada di masa Khalifah Umar. Kalau kita baca buku The Golden Story of Umar, itu catatnya bagus sekali saya lihat. Bahwa suatu saat itu Khalifah Umar ketika di akhir masa hayatnya diusulkan beberapa sahabat dekatnya mengatakan bagaimana anaknya bernama Abdullah bin Umar itu dianggap sebagai sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas gitu, untuk ikut memimpin menggantikan beliau. Tapi beliau langsung memberikan wasiat yang menurut saya ini patut dicontoh untuk para pimpinan sekarang maupun para pemimpin partai maupun pemimpin pemerintahan, bahwa Khalifah Umar langsung berwasiat kepada anaknya, wahai anakku Abdullah, jangan sekali-sekali Anda untuk ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan jabatan itu, atau ikut-ikutan memperebutkan jabatan di pemerintahan. Nah, anaknya pun menuruti bahwa baik ayahku, aku tidak akan ikut-ikutan untuk bahasanya kalau bahasanya terjun ke dunia politik itu untuk ikut terlibat dalam perebutan jabatan kekuasaan di tubuh pemerintah. Ada catatan lagi yang menarik, kalimat Khalifah Umar itu mengatakan bahwa cukup satu saja keluarga dari Umar bin Khattab ini yang terlibat dalam pemerintahan. Kalau dia berhasil, maka catatannya seluruh keluarga Umar berhasil memimpin dan melaksanakan pelayanan kepada rakyat dengan baik di tubuh pemerintahan. Kalau gagal berarti cuma satu orang yang gagal. Jadi tidak perlu ada keluarga lain yang ikut-ikutan terjun ke dunia politik pemerintahan itu, sehingga tidak menambah buruk nama keluarga atau memperbanyak nama keluarga yang gagal. Saya pikir ini kalau direnungkan, kemudian dihayati betul, akan malu
bagi para politisi sekarang yang mencoba-coba untuk membawa anaknya ikut menduduki jabatan pemerintahan. Nanti kalau gagal kan berarti keluarganya banyak yang gagal itu. Apalagi kalau sampai di ujungnya berkasus dan masuk Hotel Prodio, itu kan memberikan catatan buruk keluarga A, B, C, D namanya itu muncul gitu. Saya pikir ini perlu direnungkan. Jadi kalau belajar anti politik dinasti, saya pikir sudah ada catatan sejarah yang begitu bagus dari seorang kepala negara yang bernama Khalifah Umar bin Khattab. Saya pikir ini banyak sekali orang yang mengenalnya dalam catatan sejarah. Dan kalau kita baca bukunya The Golden Story of Umar, itu bagus sekali, banyak kisah di situ. Ini bisa jadi contoh. Jadi bagaimana mungkin selevel kepala negara aja tidak ingin ada keluarganya yang terlibat dalam praktek jabatan di pemerintahan. Cukup satu saja dari keluarga nama itu mewakili. Kalau sukses itu berarti mensukseskan semua nama keluarga. Kalau buruk berarti cuma satu orang yang gagal. Nah, saya pikir ini prinsip ini bagus. Jangan sampai di tubuh partainya tidak, baru level partainya tidak berani melepas itu, bahkan anaknya dilibatkan. Misalnya jadi ketum partai, anaknya jadi wakil atau jadi sekjennya atau jadi apa. Ini menurut saya sudah membangun politik dinasti dalam tubuh partai. Apalagi karakternya sebagai seorang pemimpin tidak mau dibatasi kewenangannya, tidak mau dibatasi waktunya, tidak mau dibatasi privilege-nya. Saya pikir itu akan melahirkan kader-kader yang otoriter dan tidak tumbuh kader-kader baru yang bisa membawa perubahan kepada negeri ini yang jauh kualitasnya. Kalau kader baru itu biasa dinamis dan lebih baik. Saya pikir gitu, Cak Selamat. Ya, Bang Wahyudi Alamaroki, kalau kita memperhatikan secara faktual, parpol ini kan memang menjadi pilar dalam sebuah sistem demokrasi karena ini menjadi sebuah mekanisme lahirnya elit penguasa ya. Bagaimana elit penguasa itu dilahirkan melalui proses parpol, baik parpol yang dianggap sebagai kader parpol atau kader parpol secara formal karena memang dikontestankan, seperti misalnya presiden misalnya yang tidak lahir sekalipun melalui sebuah proses pendidikan politik internal PDIP tetapi diakui sebagai kader parpol karena yang mengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Termasuk juga kabinet yang dibentuk kan juga lahir diisi oleh menteri-menterinya itu kan diisi oleh partai-partai politik. Kita melihat realitas jerat hukum terhadap politisi-politisi Nasdem yang berada di dalam kabinet koalisi pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya berhadapan dengan proses hukum hanya karena koalisi. Bisa kalau dilihat dari sisi politik hukumnya, dugaan kuat mengenai sasaran Nasdem karena perbedaan pilihan preferensi politiknya terkait dengan yang diusung calon presiden ke depan dalam kontestasi 2024 berbeda. Ada upaya-upaya untuk mereduksi atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang menjadi pesaingnya. Terus kita juga ingat Bang Wahyudi Almaroki beberapa yang lampau. Kalau nggak salah ya, saya mohon bisa diluruskan ya. Bamsud itu kan menyampaikan gampang itu mengendalikan parpol hanya dengan 1 triliun. Saya juga aduh heran juga ini. 1 triliun bisa mengendalikan parpol, bener enggak ini Pak Bamsud ini kalau tidak salah. Terus kemudian juga kemarin kan sebetulnya kalau kita lihat amar putusan MK mengenai tuntutan proporsional tertutup yang dikhawatirkan MK mengeluarkan amar putusan tertutup akhirnya proporsional terbuka. Dalam keadaan proporsional terbuka aja BP Bambang Pacul bilang begitu, apalagi tertutup kan begitu. Kalau tertutup semakin benar-benar mencengkeram Semakin dan kuat cengkeramannya. semakin kuat dan cengkeramannya artinya oligark-oligark atau pengusaha-pengusaha itu kanal komunikasi untuk ke parpol tinggal ketua parpolnya aja agar kemudian selesai juga apa konsesi politik yang dihasilkan. Kemudian Firly Bahuri kemarin menarik yang diwacanakan dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mengusulkan udahlah karena ini kan biangnya proses korupsi ini kan ya parpol kan begitu. Diintegrasikan aja satu parpol sehingga menjadi penting menurut Firly untuk studi banding ke KPK-nya RRC yang CCTI itu. Anda melihatnya seperti apa sih realitas fungsi parpol di tengah keberadaan parpol itu sendiri
ternyata kalau kita mencoba melihat dari dalam sistem demokrasi harus dibedakan peran ormas dengan parpol. Masing-masing punya regulasi, undang-undang ormas dan undang-undang parpol. Bagaimana Anda melihatnya ini dalam kaitan sistem politik demokrasi sebagai ekosistem dari penataan parpol itu sedemikian rupa sehingga kemudian lahir politisi-politisi korup lah begitulah, politisi-politisi yang tidak konsisten dengan koridor yang Anda sebut tadi, menyatakan namanya sebagai Partai pejuang Demokrasi. demokrasi, tetapi pada akhirnya dia mereduksi sendiri esensi atau substansi demokrasi sendiri, sehingga banyak orang sekarang dalam euforia. Kita ini masih dalam proses perjuangan panjang merubah demokrasi yang prosedural itu ke substansial. Bagaimana catatan Anda, Bang Wahyu Dalmarogi? Iya, salah satu persoalan serius dari partai politik di negeri ini adalah partai politik itu tidak mandiri, terutama dalam konteks pendanaan. Di satu sisi dalam sistem demokrasi ini membutuhkan biaya politik yang begitu tinggi. Jadi dua hal ini menjadi menurut saya variabel yang sangat dominan tidak mandirinya sebuah partai politik. Dan ketika tidak mandiri, maka dengan biaya yang mahal tergantung siapa yang punya dana besar untuk membiayai dan menghidupi partai itu, atau sumbangan kepada partai yang lebih besar, dia bisa masuk ke dalam jajaran pengurus. Nah, makanya tadi saya bilang, semakin lama ketua umum suatu partai dia mengatur partai itu, maka dia bisa membuat oligarki ekonomi menjadi besar. Dan kalau oligarki ekonomi besar, berarti kan kekuatan uangnya jadi kuat dan besar. Sehingga tidak mungkin tumbuh yang lain bisa masuk ke dalamnya atau menggantikannya. Apalagi regulasi tidak memberikan aturan bahwa harus ada pergantian. Maka dia bisa membuat jaringan itu dan memperkokoh susunan pengurus di bawah itu yang kuat dan loyal kepada dirinya. Maka saya kategorikan dia bisa membangun dinasti politik yang begitu kuat, termasuk dinasti ekonominya pasti kuat juga. Dan ini menurut saya kelemahan partai politik kita dalam sistem demokrasi ketika tidak mandiri dalam hal pendanaan. Jadi kita bisa melihat bahkan partai politik juga masih mendapat bantuan besar dari pemerintah, kan gitu posisinya. Sebenarnya dengan begitu kan berarti rakyat ini yang membiayai partai politik. Kalau sudah begitu, sangat tergantung dari pemerintah dan sangat tergantung dari oligarki ekonomi yang memberikan santunan dana kepadanya, maka partai politik bisa dipastikan tidak memiliki kemandirian atau independensi. Baik dalam melakukan kaderisasi untuk mengganti regenerasi kadernya, maupun melahirkan generasi kepemimpinan untuk nasional. Kan partai itu diharapkan bisa melahirkan calon-calon pemimpin nasional. Nah, lahir dari partai karena digodok dalam partai itu lahir kepemimpinan nasional. Tetapi yang terjadi kan partai sendiri tidak mandiri, lemah dalam hal pendanaan, sehingga menerima bantuan dari pemerintah. Berarti pemerintah bisa mengoptasi partai-partai itu, atau bahkan bisa mengatur. Itu mirip di masa Orde Lama dan Orde Baru jadinya. Jadi Orde Reformasi ini bahasanya saja reformasi, dan saya bilang, tapi praktek-prakteknya di masa rezim Pak Jokowi ini justru makin banyak praktek di era Orde Baru yang kemudian akan muncul kembali. Bahkan kalau dibilang Mahfud MD itu, kalau di masa Orde Baru praktek korupsinya itu di bawah meja, kalau sekarang praktek korupsinya dengan meja-mejanya juga diambil gitu. Nah, itu kan luar biasa. Itu sangat masyhur itu saya lihat pernyataan itu. Jadi kita malu lah, praktek korupsi saja bisa lebih parah daripada masa Orde Baru. Padahal reformasi kan diharapkan jauh lebih baik. Nah, kalau kita melihat dari situ, itu gara-gara apa? Gara-gara proses pendanaan partai yang tidak mandiri. Dari situ pula kita bisa melihat oligarki ekonomi masuk untuk mengatur partai. Jadi kalau tadi dibilang siapa bisa mengendalikan partai cukup dengan 1 triliun, memang 1 triliun itu besar bagi kita yang tidak punya uang. Tapi para oligarki ekonomi yang punya perusahaan besar, 1 triliun kecil. Nah, ketika 1 triliun kecil, dia bisa mengendalikan partai, dia bisa membuat kebijakan yang pro kepada bisnis dia, dan akhirnya membuat oligarki bisnisnya makin kuat. Makanya kalau kita lihat semakin hari, oligarki politik makin kuat, oligarki ekonomi makin kuat, jadi oligarki ekonomi dan politik semakin mencengkeram negeri ini, sehingga kaderisasi yang ideal, yang punya idealisme baru, yang ingin baik, itu tergusur dengan sendirinya atau bahkan tidak bisa lahir. Nah, jadi
disinilah menurut saya persoalan serius di tubuh partai itu. Jadi bernama demokrasi, prakteknya otokrasi gitu, atau otoriter. Jadi disitulah kita bisa melihat ada paradok demokrasi di negara demokrasi dengan aturan-aturan yang aneh-aneh, dan bahkan aturan untuk melakukan yudisial saja untuk membatasi kekuasaan yang semangat dengan semangat demokrasi itu pun kandas di lembaga MK kan gitu kira-kira. Walaupun kalau saya baca itu amar putusannya itu kan alasannya itu karena pihak pemohon yang mengajukan permohonan itu tidak serius, misalnya gitu. Saya nggak tahu ukuran seriusnya apa gitu kira-kira ya. Jadi ya sudah, itu faktanya demikian, memang digugat. Atau mungkin kita bisa melihat bahwa memang partai tidak ingin diganggu kekuasaan partai politik, pemimpin partai terutama tidak ingin ada regenerasi. Saya pikir juga ini berarti mengarah kepada ketika kader-kader partai itu ditugaskan, ada istilah petugas partai, menduduki jabatan publik, maka karakternya sama, nunggu perintah partai politik atau ketua partainya, dan takut kalau ditarik kan gitu atau diganti kan gitu bosnya. Kan mereka dengan mudah saja itu untuk berkomunikasi untuk mengganti kadernya yang tidak loyal dengan dalih melanggar ADART partai atau dengan dalih melanggar aturan internal partai, selesai itu bisa dipersoalkan. Atau kalau tidak ya mungkin dipanggil kembali, dicabut mandatnya atau dicabut tugasnya. Nah dengan demikian kita sulit mengharapkan melalui perubahan di dalam tubuh partai itu, dalam kepemimpinan saya tidak ingin diubah, tidak ingin diganti, bahkan dibatasi saya tidak mau. Nah, ini berarti tanda-tanda bahwa rejim ke depan, sekarang dan ke depan itu bukan semakin demokratis, tetapi meski bernama demokrasi, berbaju demokrasi, tapi kita bisa lihat karakternya autokrasi. Berjubah demokrasi di luarnya, tetapi badannya, karakternya, sifatnya otoritarian. Jadi sangat otoriter. Nah inilah yang kita bisa melihat, makanya di negeri ini yang mengaku demokrasi tapi banyak perpu keluar. Itu menunjukkan bukan undang-undang digodok di DPR sebagai organnya bisa keluarkan oleh satu orang saja, itu perpu. Ini menunjukkan bahwa negara ini sebenarnya sudah banyak mempraktikkan sistem otokrasi daripada sistem demokrasi. Saya pikir gitu, Cak. Selamat. Ya, Bang Wahyudi ini terakhir. Apa keterangannya Pak Saldi Isra itu terkait dengan tidak serius itu, bahwa pemohon menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada juru panggil mahkamah, kuasa para pemohon menyampaikan bahwa dikarenakan adanya kendala teknis, yaitu beberapa berkas dari Papua belum tiba sehingga para pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada mahkamah agar permohonan akuo digugurkan. Oke lah, kita bisa terima itu. Tetapi kalau misalnya itu dikaitkan dengan track record Mahkamah Konstitusi, yang paling fenomenal menurut saya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah keluar amar putusan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat, bukan presiden malah memenuhi ketentuan sebagaimana yang menjadi amar putusan MK untuk membenahi persoalan formil selama 2 tahun, malah dikeluarkan Perpu Cipta Kerja. Nah itu Lalu perpu kemudian yang saya bilang otoriter itu. Perpu ini kan menjadi simbol dari otoriter atau abuse of powernya presiden dalam konteks sistem presidensial demokrasi yang ada sekarang. Sebetulnya kalau Anda melihatnya, Bang Wahyudi Al-Maroki, kalau melihat eksistensi MK sendiri dalam berbagai track record yang dilakukan, oke lah kita bisa terima alasan ini ya, karena pemohonnya katanya masih belum ada berkas yang belum diselesaikan, sehingga itu menjadi alasan yang disampaikan representasi MK dalam hal ini Pak Saldi Isra. Justru itu yang menjadi kendala teknis yang dinilai oleh MK tidak serius. Tapi kalau dikorelasikan dengan track record MK sendiri yang banyak dugaan mengenai MK itu sendiri, dengan berbagai dugaan yang berkembang di publik, misalnya MK diduga sebagai sebuah mahkamah kalkulator misalnya, atau diduga sebagai mahkamah keluarga, diduga, ini dugaan publiknya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa ini? Sementara MK itu dikesuurkan kalau orang Jawa itu dikesohorkan sebagai the guardian of constitutional. Anda melihatnya seberapa sih sebetulnya relasi antara keberadaan
undang-undang parpol yang pasti kalau dalam konteks kontestasi politik nanti sangat bertumpu di antaranya ketika ada sengketa-sengketa persoalan yang terkait dengan kontestasi politik bertumpu kepada mekanisme yang akan dihasilkan dari proses proses persidangan di dalam MK, termasuk diantaranya adalah yang menyeruak ke permukaan jabatan ketua partai politik dalam bingkai sistem demokrasi, Bang Wahyudi. Ya, semestinya kalau saya lihat MK mestinya eh, steril ya dari intervensi mestinya. Dari baik intervensi bagi baik urusan keluarga maupun urusan intervensi partai maupun pesan-pesan dari eksekutif mestinya steril, mestinya. Tapi kan kita tidak tahu, tangan-tangan itu kan terus bekerja. Sehingga kalau kita lihat MK sendiri kan kita juga bisa melihat sudah pernah menyumbangkan kadernya untuk terlibat dalam praktek korupsi atau KKN kan gitu. Dulu ketua MK yang Akil Muhtar dulu kan terlibat. Jadi saya lihat pilar demokrasi baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif termasuk terakhir di benteng konstitusinya di MK itu sebenarnya sudah jebol karena semua sudah menyumbang praktek korupsi di negeri ini. Bahkan kalau di MK itu kan ketuanya langsung. Nah, jadi saya pikir itu bisa di tutupi kalau kinerjanya bisa nampak jelas. Apalagi kalau kemarin kan ada persoalan masalah perpanjangan masa jabatan tuh. Itu juga masalah lagi kalau menurut saya. Jadi, Itu justru ya jadi substansinya undang-undang revisi undang-undang MK. nah, jadi jadi saya lihat ini memang ya terjadi carut marut lah persoalan hukum di negeri ini. Apalagi kalau kita lihat tadi eh, ketika muncul judicial review dianggap tidak serius, kemudian kita tahu bahwa partai politik begitu kuat juga pengaruhnya kepada lembaga-lembaga di negeri ini menurut saya juga berpengaruh besar. Sehingga kalau dilihat track recordnya memang kita jadi agak pesimis ya melihat penegakan hukum di negeri ini karena memang dengan catatan-catatan seperti itu. Artinya kalaupun kita mengadukan, kita hanya berharap semoga mendapatkan hakim yang adil yang takut sama akhirat. Kira-kira begitu mungkin. Jadi bisa berharap. Tapi kan biasanya kalau akhirat itu kan tidak nampak langsung. Mereka lebih takut kepada efek dunia daripada akhirat kan biasanya begitu. Nah ini menurut saya tadi kenapa eh, legislasi atau undang-undang atau konstitusi kita saya katakan tadi sempat jebol ataupun temboknya jebol itu karena memang kalau kita lihat faktor keduniaannya cukup kuat sehingga faktor inilah yang lebih dominan dibandingkan orang lebih takut akhirat. Nah itu resiko di negara sekuler itu begitu. Jadi memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat sehingga orang akan lebih lihat ya dunia dunia aja dulu. Nanti urusan akhirat belakangan lah kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat sampai di sini, maka kalaupun ya MK memutuskan bahwa ketua parpol itu waktunya dibatasi, itu saya khawatir juga, itu tidak efektif juga. Misalnya tetap dilanggar juga para pimpinan parpol dengan membuat undang-undang baru dengan cepat misalnya, atau bahkan kalau mau lebih cepat lagi, presiden mengeluarkan perpu baru lagi, seperti undang-undang omnibus law kan MK mengeluarkan suruh perbaiki dalam 2 tahun dikasih waktu, tapi kan tidak diperbaiki, tapi keluar perpu. Saya pikir kalaupun ini jadi presiden buruk, jadi ya siapapun yang mengajukan judicial review, ya artinya berharap kalaupun MK mengeluarkan sesuai permohonannya dipenuhi, tetapi dalam prakteknya juga belum tentu dieksekusi gitu dari pihak eksekutif. Bisa jadi eksekutif partai-partai politik malah minta presiden cawe-cawe gitu. Apalagi ketua partai pernah diundang ke istana, hampir semuanya diundang kan. Tinggal mereka itu pesan aja, keluarkan perpu lah kira-kira begitu. Selesai juga urusan. Jadi saya pikir ini juga buah si malakama. Jadi begitulah menurut saya demokrasi di ujung tanduk. Dan demokrasi mungkin sebentar lagi mati karena memang prakteknya sudah seperti itu. Yang muncul ada pemerintahan otoritarian yang semakin hari semakin otoriter. Dan ini sulit dibendung. Kecuali rakyat menyadarinya dan rakyat membangun kesadaran baru untuk tidak lagi untuk mendukung para politisi-politisi yang berwajah demokrasi, berjubah demokrasi, tapi dengan karakter dan watak autokrasi. Saya pikir kalau ini rakyat menyadarinya ini, tidak mau memilih mereka, tidak mau mendukung mereka, saya pikir kalau gelombangnya semakin besar akan terjadi perubahan yang signifikan. Tetapi kalau itu belum terjadi kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat,
maka praktek-praktek otoritarianisme di tubuh pemerintahan baik melalui legislasi maupun di jalur eksekutif maupun di jalur yudikatif akan terus terjadi. Saya pikir begitu, Cak. Selamat. Ya ini akhir yang terakhir. Silakan diberikan rekomendasi Bapak Yudi. Ya, Idealitasnya seperti apa sih kalau kita bicara masalah harapan terbentuknya kesadaran baru masyarakat, terutama terkait dengan idealitas parpol itu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apa sih sebetulnya, terutama kalau kita sebagai seorang Muslim ya tentu standing positioningnya nilai-nilai Islam mengatur mengenai ideal fungsi atau tanggung jawab atau peran parpol itu di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan kehidupan mengelola negara ini, Bang Wahyudi Almaroki. ya, ini salah satu titik lemah kita, bahwa sering kita itu tidak ideal, termasuk cara berpikir, tidak menggunakan fatson atau dalil yang ideal. Selalu diarahkan untuk berpikir itu menerima kompromi. Padahal dalam hal idealisme itu tidak boleh kompromi. Kenapa? Sekali lagi kita kompromi, maka kehilangan identitas kita. Maka kalau saya melihat bahwa Partai Islam, kenapa tidak menampakkan keislamannya? Juga partai kapitalis, kenapa dia juga tidak murni kapitalis? Partai komunis, kenapa dia juga tidak jelas-jelas mengaku komunis saja, bersembunyi di balik demokrasi, di balik kapitalisme, tetapi praktek-praktek komunisme jadi. Saya lihat disinilah terjadi split personality kemunafikan berpolitik, sehingga ya tadi yang Muslim juga tidak jelas politiknya, Islam atau bukan, memperjuangkan Islam atau bukan, tetapi justru saya lihat semua berkompromi. Akhirnya apa? Negara ini memang tidak jelas identitasnya jadinya. Jadi identitas kapitalis juga tidak, komunis juga tidak komunis amat, Islam juga tidak Islam-Islam amat gitu. Jadi kalau berbilang nasionalis, tapi nasionalis apa? Yang gabungan apa? Gabungan komunis, kapitalis, agama, itu yang seperti yang mereka ajarkan, toleransi itu. Tetapi justru dalam praktek politiknya, ini merusak menurut saya. Jadi siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Jadi kalau negeri ini rusak, hutangnya banyak, kita tidak bisa menyalahkan siapa. Menyalahkan kapitalis, ya. Dibilang, oh enggak, Partai Islam juga mendukung. Menyalahkan komunis, oh enggak, kapitalis itu juga ya ikut praktek di sini gitu. Jadi praktek di negeri ini gabungan. Jadi kalau merusak, semua merusaknya gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab secara identitas yang jelas. Oleh karenanya saya berharap sebenarnya partai-partai Islam atau partai berbasis Islam harus jelas saja gitu. Ya, sebagai Muslim menawarkan konsep Islam, idealisme berpolitik secara Islam seperti apa, sehingga jelas identitasnya dan jelas pertanggungjawabannya. Kalau dia gagal berarti memang gagal, kalau dia berhasil berarti berhasil. Sama dengan partai kapitalis sekuler, dia jelas saja mengaku saya partai sekuler, tidak ada partai sekuler religius, tidak ada ceritanya itu. Sekuler kok pakai religius itu, apa nasionalis religius. Jadi ya nasionalis saja, tidak pakai agama-agamaan misalnya. Komunis juga partai komunis saja ngaku gitu. Jadi dengan begitu masyarakat tidak tertipu lagi. Ini kan masyarakat tertipu, dia dibawa seolah-olah partai nasionalis tapi dia ajak religius. Di situ juga banyak muslimnya katanya. Akan memperjuangkan Islam. Tapi yang perjuangkan artinya kan nasionalisme, kapitalisme. Ekonominya prakteknya praktek kapitalisme. Jadi saya lihat di sini, ketika ketidakjelasan identitas partai tersebut menunjukkan prakteknya juga tidak jelas, yang akhirnya kompromi, akhirnya juga sama-sama korupsi, akhirnya juga sama-sama juga hutang, akhirnya sama-sama juga merestui kerusakan lingkungan, sama-sama juga merestui penjaraan sumber daya alam kita oleh perusahaan-perusahaan asing yang kapitalistik. Nah, semua sama-sama memberikan restu gitu. Nah, tidak ada lagi bedanya kita partai nasional, partai kapitalis, partai komunis, partai Islam. Jadi tidak jelas bedanya. Saya pikir di sini masyarakat harus bisa diperjelas posisinya sehingga tidak tertipu, dan salah satu yang bisa membuat perubahan besar di masyarakat. Kalau masyarakat bisa dicerdaskan, bisa diberikan wawasan yang baik, diberikan kesadaran yang baik, saya pikir mereka tidak akan mendukung lagi itu arah-arah orang yang merusak lingkungan, orang-orang yang menyerahkan kekayaan alam kita kepada asing dan asing. Saya pikir tidak akan didukung lagi. Nah, sekarang kenapa masih didukung-dukung? Ya karena memang secara idealisme masih tergabung dan memberikan manfaat. Nah, disitulah kerusakan terjadi dan kompromi-kompromi terus terjadi, sehingga negeri ini alamnya habis, kekayaan alamnya habis, sumber daya lingkungannya rusak, hutangnya banyak, sementara di dalam tubuh interaksi sosialnya retak karena diadu domba antara
yang Muslim, nasionalis maupun yang lain. Saya pikir disinilah harus ada kesadaran baru, jangan mau diadu domba dan fokus kepada penawaran konsep-konsep yang ideal. Bagi Muslim, idealnya menawarkan konsep Islam supaya jelas nanti pertanggungjawabannya. Kalau dia berhasil berarti berhasil, kalau gagal gagal. Kira-kira begitu, Cak. Selamat. Ya, terima kasih Bang Wahyudi Al-Maroki atas perspektifnya.